kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam siaran pendidikan interaktif bersama saya Daniar Bahar dan juga Bapak Fauzan dari Yayasan Smart Dompet Duafa Bogor. Dan untuk pemirsa yang baru saja bergabung, mata pelajaran yang dibahas pada kali ini tentunya untuk adik siswa yang di bangku SMA, yaitu matematika tentang bentuk akar dan juga pengoperasiannya, begitu ya Pak. Betul. Dan juga kami masih menunggu partisipasi Anda untuk memberikan pertanyaan lewat telepon, SMS dan juga Facebook kami. Baik Pak, kita lanjutkan ya Pak ke pembahasan kita tentang tadi akar ya Pak ya. Tapi sebelum itu kita simak dulu tayangan yang satu ini pemirsa, silahkan. Ngomong kita lagi ngumpul ya, kan waktu itu kita diberi tugas tuh sama Bu Guru membuat taplak meja itu loh. Tapi ngomong-ngomong panjang mejanya kan 100 cm, lebarnya 50 cm. Tapi kalau semisalnya taplaknya kita beri reda, bagus gak? Ya, bagus tuh. Bagus? Bagus. Bener? Kira-kira ukuran taplaknya berapa ya? Kalau panjang rendanya tahu nggak? Dapat dijumlahkan dan dikurangkan jika sejenis. Contohnya 3 akar 5 ditambah 7 akar 5 sama dengan dalam kurung 3 ditambah 7 dikali akar 5 sama dengan 10 akar 5. 6 akar 2 dikurang 7 akar 2 sama dengan dalam kurung 6 dikurang 7 dikali akar 2 sama dengan negatif 1 akar 2. Ya, itu dia pemirsa. Dan mungkin bisa jika pemirsa sudah menyaksikannya dari tadi pembahasan kita pada kali tentang bentuk akar, juga mengerti ya Pak ya, hubungan tayangan barusan dengan yang sedang kita jelaskan pada kali ini, begitu Pak. Jadi nyambung tadi Mbak Daniel ya. Tadi kalau tampilan tadi adalah sekelompok anak ya, anak diskusi menghitung keliling taplak ya. Ya, betul. Nah, ternyata keliling taplak itu sisinya miring ya. Nah, ada miring garis-garis tadi. Jadi emang bentuknya, nilai panjangnya berbentuk akar. Oh iya. Nah, tapi tadi kalian nggak tahu kan, kalau keliling itu adalah penjumlahan sisi-sisinya. Nah, bagaimana akar itu kalau dijumlah? Syaratnya apa yang bisa dijumlah? Nah, itu yang akan kita bahas di sesi sekarang ini. Iya, baik. Yaitu bagaimana menjumlahkan dan mengurangkan bentuk akar itu bagaimana. Iya, baik. Silahkan kalau begitu Pak Arif. Saya juga sudah siap dengan catatannya. Kita mulai Pak. Terima kasih hadirin sekalian. Tadi kita di sebelumnya kita mengenal tentang sifat-sifat bentuk akar. Ya, betul. Sekarang kita akan membahas dengan operasi aljabar pada bentuk akar. Ya. Nah, yang pertama adalah kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan. Baik. Nah, kita lihat apa syarat bentuk akar itu bisa dijumlah. Yaitu syaratnya adalah akar-akarnya itu harus sejenis. Apa maksud akar sejenis? Nah, kita lihat di contoh di sini adalah kita lihat misalkan akar 2 ditambah akar 3. Nah, itu radikannya atau di dalam akarnya itu berbeda. Yang pertama ini ada akar 2, yang kedua akar 3. Nah, itu tidak bisa dijumlah ya kan? Nah, kemudian kita lihat juga kalau misalkan akar 5 ditambah akar 5, radikannya atau di dalam bentuk akar itu sama ya. Akar 5, akar 5. Nah, itu bisa dijumlah. Yaitu menjadi 2 akar 5. Atau seolah-olah jambu, 1 jambu ditambah 1 jambu adalah 2 jambu. 2 jambu ya. Akar 5 tambah akar 5 adalah 2 akar 5. Nah, misalkan lagi contohnya adalah 6 akar A ditambah 2 akar A. Nah, di dalam akar sama ya, sama-sama A ya. Sama-sama A. Nah, sehingga kita bisa jumlahkan itu menjadi 8 akar A. Nah, kalau yang terakhir di sini adalah akar 8 ditambah akar 18. Di dalamnya kan berbeda ya tampaknya ya, Mbak Daniar ya. Karena yang satu akar 8, yang satu akar 18. Iya. Tapi ternyata ketika tadi kita menggunakan sifat bentuk aljabar tadi, ternyata disederhanakan bisa ya, disederhanakan karena sama. akar 8 itu kalian bisa tahu adalah 4 dikali 2. Terus yang satu lagi adalah 18 itu adalah 9 dikali 2. Sehingga tadi di sifat-sifat yang pertama tadi adalah akar 4 dikali 2, 4-nya bisa keluar menjadi 2 akar 2. Kemudian akar 9 kali 2, 9-nya bisa keluar jadi 3 ya. Menjadi 3 akar 2. Ini kelihatan radikannya atau di dalam akar itu sejenis ya. Akar 2 sama akar 2 sehingga dapat 5 akar 2. Nah, itu syarat tentang apa? Penjumlahan bentuk akar. Nah, satu lagi pengurangan ya. Baik, Oke, kita lihat
polanya sama karena sebenarnya penjumlahan sama pengurangan itu adalah selevel. Jadi aturannya biasanya hampirnya sama. Sama ya. Sehingga kalau pengurangan bentuk akar sama dengan aturan penjumlahan bentuk akar, yaitu akar-akarnya juga harus sejenis. Baik. Apa itu sejenis? Adalah dalam akar atau radikan atau Sama angka ya? dalam akar itu adalah sama. Sama. Sehingga contohnya di sini adalah ketika kalian dapatkan 5 akar 2 dikurangi akar 3, itu bisa Tidak dipastikan tidak bisa dikurangkan. Karena akar 2 dengan akar 3 ya, tidak sama. Baik, tidak sama. kemudian Atau contoh yang kedua adalah misalkan 4 akar 5 dikurangi akar 5. 4 jambu dikurangi jambu, 1 jambu. 1 jambu. Jadi Nah, sehingga didapatkan 3 akar 5. 5. Analoginya gitu, Mbak. Betul. Ya. Oke. Atau kita contoh lagi, misalkan 2 akar 7 dikurangi 8 akar 7. Nah, kita dapatkan negatif 6 akar 7 karena 2 dikurangi 8. Ini bisa dikatakan menjadi 2 dikurang 8 akar 7. Nah, baik. Kemudian ya, selanjutnya yang terakhir adalah yang contohnya ya tentang pengurangan bentuk akar adalah misalkan 9 akar 12 Ya. dikurangi akar 27. 27. Nah, Tampak di sini sepertinya berbeda ya, berbeda Mbak ya? ya, tapi ternyata setelah disederhanakan bisa sama. Betul ya, gitu karena kalian masih ingat ya, akar 12 itu adalah didapat 4 dikali 3. Kalau akar 27 itu adalah kalian dapatkan akar 9 dikali 3. 3. Kuncinya adalah bagaimana memfaktorkan angka itu menjadi salah satunya yang bisa diakarkan. Betul, betul. Jadi Kemudian dikeluarkan kalian dan dapat, dikalikan ya betul, dengan angkanya. Jadi yang 12 itu didapat akar 4 kali 3, 4-nya keluar jadi 2, sehingga dikali didapat 9, kali 9 18. 18, betul. Kemudian yang 9 keluar jadi 3 akar 3. 3. Tinggal Baru dikurangkan setelah saja itu. ya Mbak Deni Ya, ya. betul ya. 15 kurangi 3 kita dapatkan 15 akar 3. Nah, Baik, itu dia gambarannya. ya. Itu dia tentang merupakan penjumlahan. syarat-syaratnya ya Pak ya, untuk Syarat-syaratnya. pengurangan dan juga penjumlahan. Adik-adik harus ingat adalah akar-akarnya harus sejenis begitu ya Pak. Ya. Baik Pak, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, kita sapa dulu di rumah yang ingin bertanya lewat telepon. Halo, siaran pendidikan interaktif. Halo, Iya, halo, dengan siapa di mana? dengan Albar di Bulukumba. Iya, silakan Albar. Pertanyaannya apa? Apakah fungsi akar dalam menyederhanakan suatu bilangan? Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Ya. Albar. Itu dia Oke. Pak. Sebenarnya fungsinya itu apa Ya. dalam menyederhanakan? Oke, fungsi akar dalam menjadikan suatu bilangan Betul. ya. Bagus sekali, luar biasa pertanyaan Albar tadi. Jadi fungsinya adalah untuk akar itu adalah kalian bisa menyederhanakan Ya. gitu. Jadi misalkan ketika kalian dapatkan angka yang lumayan besar ya, misalkan 40.000, akar 40.000 di sini. Betul. Nah, ini kalau pakai kalkulator sudah cepat sekali ya. Tetapi kalian dilatih bagaimana menjabarkan akar 40.000 itu. Nah, contohnya di sini bisa kalian lepaskan bisa 10.000 dikali 4, ya kan? Betul Nah, sekali. kemudian masing-masing juga dilepaskan juga 10 akar 10.000 kali akar 4 sehingga didapatkan 100 kali 2 dikali 2 atau menjadi 200 ya, atau mungkin soal-soal yang lain juga bilangan-bilangan yang besar besar lainnya ya. Nah, Betul. bagaimana menyederhanakan dengan bentuk akar itu? Iya, dengan kata lain memudahkan kita Memudahkan, untuk menghitung ya angka-angka yang besar, karena dalam kehidupan sehari-hari juga tidak hanya angka kecil yang kita Ya. harus hitung ya, juga angka-angka yang besar. Baik, kalau Oke. begitu terima kasih Albert untuk pertanyaan, semoga jelas ya dengan penjelasan dari Bapak Fauzan. Baik Pak, kalau gitu kita sudah sampai penjumlahan, pengurangan dan juga pengurangan. syarat-syaratnya. Nah, sekarang kita coba Iya. latihannya ya. Iya, silakan, Adik-adik Bapak. bisa mencoba sendiri nih. Nah, kita coba adik-adik sekalian. Misalkan 3 akar 24, kemudian ditambahkan dengan 2 akar 3 dikali dengan akar 32 Iya. dikurangi dengan 2 akar 18. 18. Nah, betul. Jangan panik dulu ya. Biasanya kalau udah angka Sudah yang melihat besar angka yang sekali, banyak ya? nah, itu biasanya sudah lemes duluan Oh, ya, jangan. udah bingung ya. Nah, Betul. saya kira sih sudah tahu kalian bagaimana sifat-sifat bentuk akar tadi, Iya. terus kemudian senjatanya adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, kita coba ya, adik-adik sekalian. Ya. Kalian masih ingat 24 itu kalian bisa faktorkan menjadi 4 dikali 6. Terus yang angka-angka yang besar saja dulu kita lihat. 32. Nah, Kalian masih kira-kira? ingat?
faktor-faktornya apa saja? Yaitu 16 dikali 2. 18. Nah, kalian masih ingat juga adalah 9 dikali 2. Harus ingat ya, salah satu angkanya harus bisa diakarkan ya Pak, harus bisa diselesaikan. Baik. Dulu. Ya, nah, kita bahas sehingga kalian dapat akar 24 adalah di sini akar 24 4 dikali 6 dikeluarkan ya. Akar 4-nya bisa keluar dari 2 dikali 3 sehingga dapatnya 6 akar 6. Itu adalah bentuk lain dari 3 akar 24. Kemudian 2 akar 3 dikali, nah akar 32. Masih ingat akar 32 adalah 16 dikali 2 sehingga 16 bisa keluar jadi 4 akar 2. Terus kemudian yang 18 adalah 9 dikali 2 sehingga bisa keluar akar 9 jadi 3 kali 2 6 akar 2. Nah, kemudian kalian kalikan ya. Betul. 6 akar 6 ditambah dengan 2 akar 3 dikali 4 akar 2. Kalian dapatkan adalah 8 akar 6. Nah, 2 kali 4 kemudian 3 dikali 2 ya. Betul. Kemudian satu lagi adalah 2 akar 3 dikali negatif 6 akar 2 menjadi di sini adalah 12 akar 6. 2 kali min 6 dan 3 dikali 2 ya. Betul, ya. Setelah itu kalian lihat sudah jelas bentuk sekali ya. Akarnya sama kan ya. Betul. Nah, tadi syarat penjumlahan atau pengurangan adalah bentuk akarnya adalah sejenis. Sejenis itu apa? Adalah sejenis ada radikan atau dalam akarnya itu angkanya sama atau bentuknya sama. Di sini sama, akar 6, akar 6 dan akar 6. Sehingga kalian tinggal jumlah luarnya saja. 6 ditambah 8 dikurangi 12. Nah, akar 6 dijumlahkan sehingga 6 tambah 8 adalah 14 dikurangi 12 jadi 2 akar 6. Waduh, mudah sekali ya Pak ya, apalagi kita mengerti. Nah, baik Pak, kalau begitu sebelum kita lanjutkan ke soalnya Pak, kita angkat dulu telepon dari rumah, dari siaran pendidikan interaktif. Halo. Halo. Iya, halo, dengan siapa di mana? Dengan halo. Murisna di Maros. Iya, silakan Murisna. Ya. Pertanyaannya apa? Ya. Bagaimana cara menentukan akar dengan cepat dan mudah dan cepat? Iya, baik, itu dia. Terima kasih Nurisna. Itu Pak, yang paling cepat menentukan akar, bentuk akar yang cepat dan mudah cepat. ya. Betul sekali Pak. Oke ya. Ya, tadi Maros ya tadi ya, Marusna. Marusna ya. Oke. Jadi bagaimana cara menentukan bentuk akar, penyederhanaan bentuk akar yang cepat dan mudah. Jadi kalian yang pertama yang harus kalian sering latih adalah hafalin atau pahami bentuk-bentuk kuadrat. Kalian masih ingat bentuk kuadrat itu ada 1 kuadrat, 2 kuadrat adalah 4, 3 kuadrat adalah 9 ya. Kemudian 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25 dan seterusnya. Karena kuncinya adalah kalian berapapun angkanya, kalian harus membuat pemfaktoran dulu. Jadi misalkan ketika kalian dapatkan nilai misalkan 1000. Nah, 1000. Nah, ini bagaimana? Nah, kalian ingat bahwa 1000 itu adalah 100 dikali dengan 10 ya. Nah, karena 100 itu adalah bentuk kuadrat. Betul ya. Nah, sehingga kalian bisa lepaskan di menjadi sini 10. Oke, 10. Akar 10 begitu ya Pak ya hasilnya akar 10 ya. Nah, pasti mudah sekali akar ya. 10 akar 100 dikali akar 10 atau 10 akar 10 ya. Nah, jadi itu kuncinya adalah kalian pahami bentuk kuadrat bilangan itu apa aja, terus kemudian kalian faktorkan bilangan-bilangan itu. Baik, itu dia ya, harus mengerti betul dan juga paham perkalian. Ingat itu adik siswa. Baik Pak, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Baik, silahkan Bapak. Tentang apa pada kali ini? Nah, ini tadi adalah kalau tadi soalnya adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu masih 1. Kita coba sekali lagi biar lebih mantap lagi. Oh iya, baik Pak. Oke, silahkan. kita coba adik sekalian. Misalkan di sini adalah akar 2 dikali dengan akar 6 ditambah dengan 2 akar 2 dikurangi 2 akar 3. Nah, kebetulan di sini kita lihat
bentuk akarnya sudah tidak bisa diakarkan lagi. Ya, 6 itu sudah tidak bisa difaktorkan lagi kan. Sehingga betul. kita tinggal perkalian saja. Akar 2 dikali akar 6 menjadi yaitu akar 12. Akar 2 dikali 2 akar 2 menjadi jadi 2 akar 4. Ya. Kemudian akar 2 dikali dengan negatif 2 akar 3. Sehingga kita dapatkan 2 akar 6 ya. Sini 2 akar 6. Nah, kemudian dari sini kalian lihat akar 12. Akar 12 bisa dilepaskan menjadi di sini 2 dikali akar 3, 4 kali 3 ya. Terus akar 4 jadi 2 jadi 4, terus 2 dikali apa? Negatif 2 akar 6. Nah, itu dia. Nah, kemudian sehingga kita dapatkan nilainya di situ adalah harus dicari yang sama ya. Baik. Boleh dicoret di sini. 2 akar 3 ditambah 4 dikurangi 2 akar 6. Nah, ini dari sini sudah tidak bisa dijumlahkan lagi karena akarnya berbeda ya. Akar 3 dengan akar 6 itu tidak bisa dijumlah lagi. Atau mungkin jika akar 2-nya hanya dikalikan dengan akar 6 ditambah dengan 2 akar 2 pasti bisa diselesaikan ya Pak ya. Iya, baik, seperti jawaban yang tadi itu pertama. Baik, itu dia pemirsa, penjelasannya sangat menarik sekali, tapi kita akan kembali setelah jeda. Yang satu ini tetaplah bersama kami dalam siaran pendidikan interaktif.